Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanisyah Putri, NIM 0014. Saya ingin menjelaskan mengenai pembuatan email dan pembuatan akun email dan pembuatan Google formulir. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, terlebih dahulu untuk membuat akun email atau Gmail, kita masuk dulu akun di Android. Nah, di sini tambah akun. Nah, untuk masuk akun Google atau menggunakannya, karena kita ingin membuat akun, kita klik buat akun yang terletak pada pojok bawah kiri. Kita buat untuk diri sendiri. Nah, nanti akan disuruh mengisi untuk nama depan, kita ingin menggunakan nama kita. Untuk nama belakang, nah, kita klik berikutnya. Di sini kita disuruh mengisi tanggal lahir, nah, gendernya disesuaikan dengan identitas. Nah, selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, pilih alamat Gmail Anda. Ini merupakan pilihan yang dapat kita gunakan. Nah, misalnya saya klik salah satu. Nah, kita klik berikutnya dan masukkan sandi. Berikutnya. Nah, selanjutnya kita tinggal menyetujui opsi atau syarat-syarat yang diminta oleh Google, dan kita hanya akan mengikuti saja. Nah, begitu cara pembuatan akun dari Google. Nah, akun kita sudah ada atau sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk saja pada pembuatan Google formulir. Nah, di sini kita klik atau kita ketik Google formulir, Google Form. Nah, kita masuk.
pilih yang untuk pribadi. Nah, di sini ada disuruh mengisi judul. Kita akan mengisi judul untuk apa formulir ini. Nah, misalnya akan formulir absensi. Nah, deskripsinya ini merupakan absensi webinar pendidikan. Misalnya judulnya pendidik di masa COVID-19. Ini absen kegiatan. Nah, di sini dahulu kisah pertanyaannya yaitu mengenai nama. Jadi ada pilihan jawaban singkat, paragraf, kotak yang dan upload file skala linear, kisi pilihan ganda, kotak centang, tanggal, dan waktu. Nah, karena ini nama, kita buat saja jawaban singkat. Nah, jika ingin mengisi atau wajib diisi bagi peserta, maka kita klik wajib diisi. Jadi setiap peserta yang ingin mengisi absen, dia tidak boleh meninggalkan identitas namanya. Jadi ini merupakan hal yang wajib diisi. Nah, jika ingin menghapus judul dari pertanyaan, kita bisa klik icon sampah. Tapi di sini karena masih betul, kita lanjut. Kita klik tanda plus atau tambah untuk menambah pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan yang bisa kita tanyakan, di sini kita buat dulu, misalnya kegiatannya diadakan pada tanggal berapa tadi. Nah, di sini kita bisa memisahkan opsi antara tanggal dan waktu. Nah, kita pilih tanggal. Nah, ini ada bulan, hari, dan tahun. Nah, kita klik wajib diisi. Dan begitu pula dengan waktu. Nah, waktunya. Setelah itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan webinar yang diadakan, webinar ini diikuti dari kalangan siapa saja gitu. Misalnya dari guru, ini kalangan. Nah, kita pilih pilihan ganda, atau bisa juga dengan kotak centang, tapi di sini saya ingin mempraktekkan tentang pilihan ganda. Nah, misalnya dia itu dari kalangan mahasiswa. Jika kita ingin menambahkan pilihan yang lain, kita klik tambahkan opsi.
Opsi yang kedua bisa saja dia dari masyarakat atau dari umum. Nah, atau dari guru. Nah, ini bisa nanti para pesertanya memilih salah satu, apakah dia itu dari kalangan mahasiswa atau kalangan umum atau berasal dari guru. Nah, selanjutnya kita dalam kegiatan webinar, misalnya ada penilaian yang kita minta dari para peserta. Misalnya kita meminta penilaian dari webinar kita. Misalnya setelah kegiatan selesai, absen dibagikan, peserta misalnya bisa mengisi penilaian. Nah, kita bisa menggunakan di sini saya ingin menggunakan skala linear. Nah, di sini kita di sini bisa memilih antara 1 sampai 5. Ini bisa mulai dari 5, yaitu batasnya sini 10. Nah, atau di sini kita buat saja 5 atau 3 bisa juga. Ini sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini antara 1 sampai 5 ini kita buat misalnya penilaian dari peserta itu angka 1 ini buruk, 5 ini sangat baik, atau baik saja, angka 1 baik atau sangat baik. Itu tergantung dari penilaian yang ingin kita lakukan. Nah, di sini saya lupa untuk wajib mengisi, tapi jika kita ingin suatu opsi tersebut tidak ingin diwajibkan peserta mengisi juga tidak apa-apa. Itu tergantung dari kebijakan yang membuat absen. Nah, misalnya ada lagi, kita ingin melihat apakah peserta tersebut benar-benar mengikuti kegiatan atau tidak gitu. Kita bisa buat di sini dokumentasi kehadiran misalnya. Nah, di sini kita bisa memilih upload file. Nah, di sini katanya izinkan responden mengupload file ke Drive. Kita klik saja lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memilih berapa file ukuran maksimum dari file tersebut. Misalnya peserta tersebut boleh mengirim maksimalnya 5 deh. Terus ukurannya di sini ada 1 sampai 100 MB, terus 1 sampai 10 GB. Nah, kita pilih 10. Nah, izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, di sini kita disuruh memilih apakah peserta itu mengupload filenya berbentuk dokumen, spreadsheet atau gambar, PDF, video, audio. Nah, kenapa gambar ini bisa 2? Karena gambar itu berbeda tipe. Jadi di sini karena dia dokumentasi kehadiran bisa saja
dia mengikuti melalui Zoom atau YouTube, jadi kita klik saja gambar. Nah, selanjutnya biasanya di kegiatan webinar itu ada kritik dan saran gitu mengenai kegiatan webinarnya. Mengenai kegiatan webinarnya, misalnya peserta dapat mengkritik atau memberikan saran bagaimana kegiatan webinar ini selanjutnya jika diadakan misalnya. Jadi karena ini berbentuk atau bisa jawaban dari peserta tersebut panjang, jadi kita buat saja paragraf. Nah, wajib diisi semua. Nah, mungkin hanya itu, mungkin kalau kegiatan webinar atau absensi kegiatannya. Nah, jika kita ingin sudah selesai gitu, atau masih ingin mencari lagi warna yang kita inginkan, biar orang itu lebih tertarik gitu ikut webinar kita gitu, karena sangat menarik dari promosinya sendiri gitu. Mungkin tapi bisa memilih warna terus terapkan. Maaf karena video saya terpotong, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya karena menurut kita formulir ini sudah bisa dibagikan atau sudah bisa diisi oleh peserta, kita klik saja tanda titik 3. Nah, di sini banyak pilihan yang dapat kita lakukan, seperti bintang itu merupakan merupakan formulir penting yang perlu dibintangi apa tidak, buat salinan file atau memindahkannya ke folder atau malahan menghapusnya. Dan kita juga dapat dapatkan link yang sudah terisi oleh peserta dan mencetak formulir tersebut. Nah, kita klik setelah. Nah, di sini kita dapat memilih ini merupakan formulir bersifat umumkah atau presentasikah atau kuis. Kuis bisa saja kita gunakan jika formulirnya berbentuk kuis. Nah, presentasi acak urutan pertanyaan ini lebih ke soal. Nah, karena kita ini bersifat umum formulirnya, jadi kita pilih umum saja. Terus kita klik kumpulkan email dan batas ke satu jawabannya saja, karena tidak perlu banyak gitu, hanya satu kali pengisian. Nah, di sini responden dapat edit setelah mengirim. Mungkin terjadi karena dia cuma satu kali pengiriman, kita mungkin bisa saja memberikan kesempatan untuk mengedit pengiriman. Nah, kita simpan. Nah, selain itu kita juga bisa klik icon yang seperti segitiga atau pesawat. Nah, di sini kita
bisa klik yang di tengah, yaitu di sebelah pesan atau berbentuk klik ini. Nah, di sini tautannya sungguh sangat panjang, jadi jika kita ingin mengirim tapi sangat panjang sekali linknya, kita bisa memperpendek, kita bisa menyalin dan mengirim. Kita bisa mengirim formulir yang telah kita buat tadi. Nah, jadi kita klik pratinjau tadi, dan beginilah bentuk formulir yang telah kita buat tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.